pengen sharing, tapi juga pengen nanggepin soal, apa sih namanya, gelombang ini sebetulnya Bu Ari, ngomongin, "Oh ya nanti temanya mau ngomongin gelombang gara-gara abis, terapi BOE itu." Kebetulan saya lagi ikutan conference trauma healing yang berlangsung selama 2 bulan. Jadi dia kayak webinar gitu, kelas-kelasnya udah dia upload dan kita bisa ngedengerin sesuai waktu yang kita punya. Ada satu pemateri yang ngebahas tentang polyvagal theory. Saya nggak tahu apakah ini masuknya sound therapy, tapi kayaknya nggak cuma itu. Terapinya yang dia pakai itu pakai hasil penelitian, tapi dia pakai suara, namanya ILS, Integrated Listening System. Menariknya dia cerita juga, salah satu yang menarik adalah dia bercerita bahwa seperti Bogi yang tadi bilang bahwa kita manusia atau materi itu bersifat seperti gelombang dan gelombang bersifat seperti materi. Bahwa kita manusia karena kita adalah materi, jadi kita juga memancarkan gelombang or somewhat like that. Bahwa di polyvagal theory ini dan ada yang bisa ngecek ukuran, ada alat yang bisa ngecek ukuran gelombang itu, atau maksudnya pancaran gelombang, bahwa setiap organ kita itu juga memancarkan gelombang. Ukurannya beda-beda, kecil-kecil lah ya. Nah, si otak itu memancarkan gelombang, anggaplah sekian besar gitu. Nah, bagian dari tubuh kita yang memancarkan gelombang paling besar adalah jantung kita. Dan jantung kita memancarkan gelombang 10 kali lebih, kalau nggak salah 10, kalau nggak 20, pokoknya puluh kali lipat dari pancaran gelombang otak kita. Wow. Sementara kita aja adalah gelombang yang memancar dan pancaran yang paling besar adalah pancaran gelombang dari jantung kita. Dan saya ngebayangin dari tadi pertanyaannya Kang Vicky dan jawabannya juga Bogi, ketika kita memancarkan gelombang dan kita menyebabkan, mungkin correct me CMIIW ya, tapi ketika beresonansi itu kita ketemu gelombang, kita memancing si gelombang yang jantung yang pancarannya sedemikian besarnya, memancing resonansi terjadinya gelombang yang sama di meter yang lain atau di orang yang lain, ya sehingga terjadi resonansi lah ya, si besaran gelombangnya yang sama dengan yang lain. Kadang-kadang kalau kita berada di dalam sebuah ruangan di mana ada orang yang lagi berantem, kita nonton aja, kita suka ikut panas. Atau mungkin ceritanya Bubi tadi bilang, kalau saya lagi mikirnya kemana-mana, terus anak-anak mulai aneh-aneh, mungkin kita sedang menyebabkan kekacauan di gelombang yang anak-anak itu, sehingga mereka memancing resonansi di sana, tapi dimulai dari chaos gelombang yang tidak harmonis lah ya, sehingga akhirnya mungkin ya ketemunya juga akhirnya jadi chaos. Bahwa kita punya power untuk mempengaruhi orang lain dan orang lain punya power untuk mempengaruhi kita. Bahwa gelombang yang lebih kuat mungkin bisa mempengaruhi gelombang yang lebih kecil. Itu salah satu yang menarik banget. Lagi saya bayang-bayangin dan wow, lagi wow banget dan keren-keren banget. Lalu saya ketemu nonton video Serendipity itu yang saya bilang, Bubi kayaknya ini cocok untuk di-share sebelum diskusinya yang ini, diskusi Zoom-atan ini. Lalu saya ingat hal-hal yang sebetulnya sekarang di Arunika kita lagi stres banget karena rapotnya pokoknya mepet banget, sementara banyak sekali distraksi yang terjadi yang harus dihadapi dan dijawab saat itu juga, sehingga tugas utama saya bikin rapot harus tertunda dan. Tapi menariknya, distraksi itu yang selalu saya luangkan waktu dan saya tundakan pekerjaan saya membuat rapot adalah orang-orang yang memberikan atau menyumbangkan sesuatu buat Arunika. Terjadi pada waktu yang tepat dengan harga yang pas gitu. Jadi hal-hal itu tuh benar-benar datang pada waktu yang tepat. Saya jadi makin ingat tentang serendipity itu gitu.